Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Masalah kewilayahan. Ada orang yang berkata begini, kalau benar seolah sang Satria Piningit ini atau Al-Mahdi ini sudah ada, ya seharusnya secepatnya katanya untuk merubah keadaan. Sekarang udah istilahnya mungkin dianggapnya udah hancur-hancuran keadaan alam, negara, dunia juga gitu. Sebenarnya kita itu harus paham gitu ya kalau berbicara di urusan itu gitu. Jadi ada rule, ada jalan, atau ada skenario yang 3 serangkai harus diklopkan gitu, harus seimbang gitu ya. Yang pertama, tentang bakal munculnya kebangkitan atau pemimpin di akhir zaman yang memimpin keadilan, yang penuh dengan keadilan, karena sebelumnya keadaan dunia ini dipenuhi ketidakadilan. Yang dimaksud yaitu bakal munculnya Imam Mahdi itu. Sedangkan dalam kemunculan Imam Mahdi itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa akan meninggalnya seorang khalifah yang kemudian 2 pangeran atau 2 pewaris ahli warisnya dari sang khalifah itu bakal berebut. Jadi ada perebutan tahta kekuasaan. Ya yang saya kira itulah mungkin raja di Arab Saudi. Jadi menurut yang telah disabdakan oleh baginda Nabi bahwa sebelum Imam Mahdi muncul bahwa bakal ada gejolak lah perebutan tahta kekuasaan antara 2 pewaris gitu. Jadi pewaris kerajaan itu bakal berebut. Walaupun di situ disinggung ada perselisihan. Ya, saya harap perselisihannya bukan perang saudara gitu ya di Arab Saudi. Jadi saya berusaha untuk meredam supaya itu tidak terjadi walaupun maksudnya di perselisihannya gitu atau di perang saudaranya. Walaupun ada juga istilahnya mungkin kalau itu sudah tidak bisa dibendung ya terserah Allah saja gitu yang maha kuasa. Cuma kalau saya sendiri mungkin diwajibkan untuk ikhtiar gitu. Jadi estafet istilahnya walaupun setelah meninggal terus ada perebutan 2 ahli waris gitu kerajaan itu. Ya diharapkan tidak sampai terjadi perang gitu. Ada peperangan sampai seperti di Suriah gitu keadaan. Jangan sampai seperti itu. Yaitu istilahnya ikhtiar. Itu yang pertama. Jadi itu telah disabdakan oleh baginda Nabi. Terus yang kedua, walaupun orang bilang seolah ini ramalan gitu ya, disebut ramalan Jayabaya. Padahal itu saya yakin beliau juga menerima ilham. Jadi bukan ramalan yang tebak-tebakan, bukan gitu. Tapi itu sebuah ilham, gambaran yang akhir-akhir nanti mungkin di kemudian hari bakal terjadi pergantian presiden gini-gini gitu, yang seperti yang dicantumkan di ramalan Jayabaya itu tentang bakal adanya munculnya sang Satrio Piningit. Dan beliau kan nggak menyebutkan, cuma menyebut siapa orangnya kan. Cuma sosok Satria Piningit ini titisan para para karuhun, para leluhur, para dewa lah istilahnya gitu si Satria Piningit ini. Jadi diharapkan bahwa pemimpin nanti seorang yang berkualitas seperti itu.
supaya bisa mengamankan keadaan di Nusantara. Itu kan kalau Jayabaya kupnya untuk Nusantara saja gitu, bukan global dunia gitu. Kalau yang disabdakan oleh baginda Nabi itu, baginda Nabi Muhammad SAW itu skupnya buat dunia global gitu, karena ada Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Kalau itu Satria Piningit, walaupun iya bisa jadi Al-Mahdi juga sosoknya Satria Piningit, karena seseorang yang masih dipingit kekuatan sehingga belum terkenal gitu, belum muncul kan, walaupun orangnya sudah ada tapi belum viral gitu, karena masanya belum terjadi. Di Arab Saudi, di Makkah terjadi perselisihan perebutan tahta gitu kan. Jadi ramalan Jayabaya atau wangsit yang diterima oleh Jayabaya itu cukupnya untuk Nusantara, yang disebut Satria Piningit calon presiden. Cuma bisa jadi Satria Piningit yang dikatakan oleh Sri Aji Jayabaya itu kekuatan batinnya di seorang presiden itu. Terus yang ketiga tentang Wangsit Siliwangi. Jadi ini ya bisa disebut ramalan juga, tapi kayaknya kadarnya sama gitu. Itu wangsit berupa ilham yang datang ke Siliwangi itu gitu. Bahwa ada budak Angon yang kekuatannya bukan ngangon, ngembala, istilahnya kambing dan kerbau, bukan gitu. Tapi yang digembalakan oleh dia itu kalakai tutunggul ranting-ranting yang udah kering. Jadi saya menafsirkan Tutunggul ini para sesepuh penguasa tempat, penguasa gunung-gunung. Karena di tiap gunung itu pasti ada penguasanya, ada rajanya, resinya yang silem di situ. Terus kalakai, ranting yang kering. Ini ibaratnya para sesepuh yang ada di misalnya perkampungan gitu, tokoh-tokoh. Bisa jadi dia punya padepokan, punya pesantren. Ini disebutnya kalakai. Yang kering itu yang udah tua gitu kan, udah kering. Jadi si budak Angon ini, bocah Angon ini mengebalakan, mengendalikan para sesepuh yang punya pesantren, punya padepokan, sekaligus pengendali atau yang ngangon, yang ngembalakan para sesepuh di tiap gunung, tiap tempat, tiap karamat gitu. Jadi kalau itu ditugaskan, kan kita ditugaskan di ramalan apa di Wangsit Siliwangi itu, kita harus mencari bocah Angon itu supaya ditemukan gitu. Walaupun tadinya dasarnya bahwa budak Angon itu bertempat, punya rumah kediaman istilahnya di pinggir kali gitu, yang simbol kali di situ ada lewi gitu, ada lewi itu mungkin kali yang dalam gitu. Nah, kedalaman jiwa itu, orang yang mempunyai kedalaman jiwa itu yang harus dicari gitu, tempatnya di situ. Jadi si budak Angonnya ini kekuatan batinnya sebenarnya bisa mengembalakan para sesepuh secara batinnya kan, termasuk para karamat, karena kekuatan yang di diri budak Angon itu lebih kuat daripada di keramat-keramat yang tiap daerah gitu. Karena di, beliau itu seolah pemimpinnya dari semua tempat para keramat itu gitu. Kekuatannya lebih tinggi daripada kalakai kering, karena daripada apa pesantren-pesantren padepokan kalau dibandingkan dengan bocah Angon ini kekuatannya lebih sakti gitu. Berlipat bisa ribuan kali kekuatannya gitu. Tapi dia itu sembunyi gitu, kaheuman ku handeulem sieum. Istilahnya terhalang oleh batu setinggi kita. Yang nggak bisa ditembus, nggak bisa diterawang orang ini. Yang bocah Angon ini nggak bisa diterawang. Di wujudnya orang gitu. Karena saking kedalamannya. Lewinya dalam. Pintunya juga dari batu yang keras istilahnya. Jadi susah untuk ditembusnya. Cuma kan di ramalan itu disebutkan bahwa budak Angon ini nanti bakal pindah ke lembah Cawene gitu. Bisa jadi ke tempat istrinya, ke apa, kampung istrinya. Kan Cawene kan perempuan sebenarnya kan.
Ya bisa jadi seperti itu. Cuma gambaran apa ini yang di lembah Cawen itu secara istri yang lah dohir apa gaib? Berarti kalau yang dianggapnya gaib, di situ ada air terjun, ada kalinya, di situ juga istilahnya sebuah gunung gitu, Bu. Atau disebut bisa jadi bukit, perkampungan, tempatnya si cewek dohir atau gaib, gak tahu gitu. Cuma itu kan simbol, semuanya itu simbol. Batu satangtung simbol siloka gitu. Kahiuman, memang kan orangnya gak nyangka gitu. Si budak Angon ini gak nyangka bahwa sebenarnya dia yang main di belakang layar gitu. Jadi kita itu yang 3 unsur sabda, sebenarnya sabda itu harus klop keadaannya gitu. Jadi nggak bisa mentang-mentang bahwa oh saya ini budak Angon, berarti sekarang berjalan. Sedangkan kata sabda Nabi belum waktunya, karena tandanya harus ada perebutan kekuasaan antara 2 pewaris gitu, kekhalifahan Islam. Kalau kita kan berkiblatnya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah gitu. Kalau Islam gitu, sedunia itu kiblatnya ke situ, karena di situ ada Baitullah gitu. Ada Masjidil Haram gitu. Nah, di tempat itu harus dilihat dulu keadaannya. Ini belum gitu. Nah, ini yang istilahnya yang Satria Piningit, yang budak Angon, sebenarnya yang budak Angon ini harus dicari oleh si calon Satria Piningit ini gitu. Tapi waktunya kemunculannya nanti gitu, setelah ada perselisihan di Masjidil Haram. Kalau sekarang bisa jadi kan, ya kita udah tahu lah Raja Arab Saudi ini umurnya udah berapa usianya. Bisa jadi besok lusa meninggal, turun tahta, ganti pewaris. Nah, perebutan antara 2 pewaris ini gitu. Itu bisa jadi besok lusa terjadinya. Berarti secara dohirnya sebenarnya si calon Al-Mahdi, Satria Piningit, budak Angon Bocangan udah ada sekarang ini. Cuma siapa orangnya gitu. Yang saya jalanin sekarang, ya memang saya main di belakang layar tentang keadaan. Mantau keadaan di dunia, di Nusantara, perjalanan pribadi juga. Memang kondisinya, istilahnya kalau ya istilahnya boleh jujur saya ini, boleh ngaku-ngaku lah istilahnya. Semua yang diprediksikan itu kok mengarahnya ke saya pribadi gitu. Contoh masalah di bahwa bocah Angon ini mengembalakan petunggul gitu. Ya sampai sekarang saya udah dari tahun 2004-an udah istilahnya bisa menginstruksikan perintah gitu ke penguasa-penguasa gunung di Pulau Jawa sampai Bali gitu. Meredam keadaan di daerah lain, pulau-pulau lain gitu. Mau Sulawesi, Kalimantan gitu. Cuma ya itu tadi gitu. Kita nggak bisa secara muncul viral mungkin karena memang di sabda nabinya belum terjadi bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi harus terjadi dulu perselisihan di Masjidil Haram, perebutan tahta oleh 2 ahli waris gitu. Ini yang belum terjadi. Jadi buat orang-orang yang ahli spiritual gitu, yang istilahnya kita tuh mempersiapkan, ya siapkan dulu diri. Kalaupun toh kita udah dipilih, nunggu komando dulu, itu tanda-tandanya itu gitu. Kalau belum ada tanda-tandanya seperti itu, ya kita siapkan aja. Karena masalahnya kenapa? Ini kan kita ini seolah-olah kalau seorang wayang, dalangnya Allah, kita itu dipersiapkan. Karena apa? Secara taktik politiknya juga. Karena nanti yang akan jadi lawan kita ini, mereka juga lagi istilahnya bersiasat. Nah, yang tahu siasat mereka cuma Allah, dalangnya kita. Gitu ya, kita tunggu aja. Gitu. Cuma kita persiapkan saja. Gitu. Walaupun secara ini, kok seolah-olah ini itu yang diramalkan Jayabaya tentang Satria Piningit yang punya kekuatan begini-begini.
terus tentang Wangsit Siliwangi, kok merujuknya ke saya pribadi, perjalanan saya yang sekarang saya lakukan gitu. Cuma saya juga nggak bisa, oh berarti itu mas saya, saya nggak bisa, cuma seolah-olah ini perjalanan yang disabdakan atau diramalkan oleh Jayabaya sama di Wangsit Siliwangi itu seolah merujuknya ke perjalanan hidup saya gitu, dari mulai mulai dari kandungan gitu. Udah ada tanda-tandanya gitu. Dan sampai sekarang masih berjalan, tetap main di belakang layar gitu. Karena saya juga khawatir gitu. Ya takutnya itulah tadi gitu. Kalau orang ahli hakikat atau kemarifatan punya ego sendiri ataupun muncul ego dalam diri, itu udah bahaya paling ini, ngeri gitu. Karena kejatuhan di hakikat itu lebih parah daripada orang-orang awam gitu. Timbul ego, merasa oh berarti saya ini. Jadi ini yang si bocah Angon harusnya ditemukan, dicari gitu. Karena si bocah Angon ini yang akan melantik si Satrio Piningit itu, yang mengasuh, yang jadi si bocah Angon ini sebagai pamomong sebenarnya, yang momong Nusantara gitu. Yang bakal bisa jadi Satrio Piningit berupa gaib mencari wadah diisikan oleh bocah Angon gitu. Makanya harus dicari bocah Angon ini. Harusnya seperti itu. Karena di Wangsit Siliwangi juga kita itu ditugaskan untuk mencari keberadaan bocah Angon itu. Yang ciri-cirinya seperti itu gitu. Sesuai di ramalan Wangsit Siliwangi. Silahkan dipelajari dulu. Tapi adapun yang muncul kan sudah banyak yang ngaku-ngaku ini Satrio Piningit itu udah ratusan sebenarnya. Yang merasa bahwa oh begitu saya ini, karena saya bertemu dengan raja-raja, pernah ada rapat sama raja-raja. Kalau sejajar itu bisa jadi bukan, karena kekuatan Satria Piningit ini di dalamnya udah berlapis-lapis. Jadi nggak ada tawar-menawar sama yang istilahnya Karuhun yang dulu gitu, para raja dulu. Justru Satria Piningit ini pengendali semuanya gitu. Pengendali alam, pengendali 4 unsur anasir, angin, air, tanah, api. Kekuatannya seperti itu. Satria Piningit ini. Karena di situ titisannya yang jadi para dewa gitu. Jadi Satria Piningit sebenarnya kekuatannya, perwujudannya dari kumpulan dari kekuatannya para sanghyang, para resi, para dewa, para batara gitu. Ini Satria Piningit ini. Walaupun bisa jadi Satria Piningit ini yang berupa kekuatan, kumpulan kekuatan, dia cari wadah baru. Bisa jadi juga bahwa Satria Piningit ini sebagai penasehat seorang presiden gitu. Jadi tetap mainnya di belakang layar aja. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Seperti halnya Sabdo Palon dengan Raja Brawijaya gitu. Dia itu cuma penasehat walaupun sakti gitu. Tapi kenapa yang sakti itu enggak dia sendiri jadi rajanya? Karena tugasnya beda. Tugasnya beda gitu. Perannya dari langitnya bukan untuk jadi seorang pemimpin istilahnya, pemimpin lahiriah, pemimpin negara, karena Sang Satria Piningit ini pemimpin kekuatannya para dangiang gitu, para sanghyang, para resi, para dewa gitu. Ya ini nih Satria Piningit kekuatannya ngumpul di situ. Di satu orang gitu. Berlapis-lapis kekuatan gitu. Jadi Satria Piningit ini bukan diperintah, dia yang memerintah. Gitu. Jadi kalau memanggil semua raja-raja Nusantara suruh kumpul, gimana baiknya rapat untuk diminta sarannya saja. Bukan tunduk ke raja-raja yang sudah moksa istilahnya. Bukan, Satria Piningit tidak ada di kendali mereka. Tapi Satria Piningit langsung di bawah komando Allah Subhanahu wa taala gitu, melalui ilham-ilhamnya gitu. Karena kekuatannya di dirinya ada yang lebih kuat lagi, yaitu apa? Kekuatan Nur Muhammad. Yang cikal bakal biangnya, bapaknya segala ruh kan Nur Muhammad itu.
Jadi segala ruh di kalangan dari para apa, para batara, para dewa, para raja, sang hyang, para resi juga tunduk ke ini Satria Pening, kekuatannya full segala gitu. Segala kekuatan yang berlapis-lapis ada di Satria Peningit ini. Jadi bukan diperintah oleh para raja yang sudah moksa, bukan. Justru para raja yang sudah moksa dipanggil kekuatannya, suruh hadir merapat di tiap daerah supaya terjadi jaga keamanan. Kan itu tiap-tiap daerah pasti ada para sesepuh gitu, yang silem, yang moksa, ataupun yang dohirnya yang sudah dituakan gitu. Tiap daerah ada, tiap wilayah ada para sepuh itu yang punya padepokan, punya pesantren di seluruh Nusantara udah menyebar. Yang kalakainya itu, yang ranting keringnya itu, yang pada sesepuh itu, yang dianggap disepuhkan oleh para pejabat segala macam. Cuma tetap itu di bawah komando bocah angon gitu, yang ada yang membalakan gitu. Karena kalau sama bocah angon nurut gitu. Walaupun isinya kerbau besar ukurannya, sama bocah angonnya nurut ya. Karena semuanya di bawah kendali. Bawah kendali bocah angon itu. Karena hakikatnya di diri bocah angon itu ada Nur Muhammad. Itu yang sepemahaman saya mengenai ada, ya istilahnya pemahaman orang kalau sudah ada muncul kenapa nggak beresin keadaan, kan kasihan rakyat sudah begini keadaan ini sudah morat marit gitu. Tidak semudah itu. Tanda-tandanya semuanya sudah disabdakan oleh baginda Nabi, sudah diterima oleh Jayabaya, sudah diucapkan di Wangsit Siliwangi. Itu harus klop gitu, semuanya itu harus balance gitu keadaannya. Kalau ini udah terjadi, ini siapkan, baru muncul. Karena keadaan ini bukan cuma di Nusantara, bukan cuma di alam gaib, tapi menyangkut sedunia keadaan ini. Tidak beresnya ini karena sedunia. Makanya kekuatan yang sedunia ini harus sinergi dengan yang bakal muncul di Nusantara gitu. Walaupun bisa jadi bahwa istilahnya Satria Piningit di Nusantara ini sekaligus orang pemimpin di dunia. Jadi Imam Mahdi Satria Piningit bocah angonnya dia juga gitu. Jadi 3 unsur kekuatan ada di jasad satu orang. Jadi bisa memerintah alam nasut, alam jabarut, alam malakut gitu. Jadi pasukan dari langit, pasukannya Al-Mahdi itu Satria Piningit itu pasukan dari langit. Disimbolkan itu para malakut gitu. Ya kalau saya sendiri pernah ngalamin di tahun 2005 dibukakan bahwa yang di saya juga berapa ribu itu, tapi bukan lebih tinggi daripada orang-orang malakut sebenarnya. Karena di situ ternyata ada dari alam lahut juga. Jadi bangsa ruh. Kekuatan bangsa ruh yang menghidupi anasir-anasir yang 4 ini. Jadi kekuatannya berlapis gitu. Itu tahun 2005 udah gitu. Saya itu udah melihat gitu ternyata. Oh, pasukan saya seperti ini bentuknya. Walaupun nanti kalau sudah saatnya ya 3 matra itu alam misalnya alam nasut manusia, terus dia barunya bangsa gaib gitu. Dari bangsa jin sampai ke para siluman atau para sang hyang yang berada di alam khayangannya, terus dari kalangan orang-orang atau penghuni alam malakut. Semuanya masih dalam satu komando gitu. Tapi tetap kita nunggu momen saatnya dari langit instruksinya. Ciri-cirinya yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tidak membuat aturan baru.
tidak membuat skenario baru untuk merubah yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita. Jadi saya itu ngikutin aja yang alurnya gimana, oh nanti begini-begini, ya udah. Nanti kamu muncul kalau setelah begini, ya udah kita tunggu. Jadi tidak, bukan keinginan hawa nafsu kita, memang segalanya sesuatu harus instruksi dari langit sesuai dengan yang telah disabdakan yang lebih dulu gitu. Skenarionya sudah istilahnya sudah disabdakan. Jadi yang harus terjadi begini prosesnya apa dulu gitu, itu semuanya sudah ada gitu. Kita ngikutin itu aja gitu yang telah disabdakan oleh baginda Nabi. Jadi walaupun iya saya sendiri kalau suatu saat merevisi gitu ya yang telah disabdakan, tapi istilahnya kira-kira kalau itu bahaya mudaratnya lebih besar gitu, saya bisa gitu istilahnya mengajukan rekomendasi untuk merevisi, tapi bukan merubah keseluruhan, cuma kadarnya saja gitu. Kadar-kadarnya mungkin ya gimana kebijakan sekarang lah pejabat yang sekarang ini mau melanjutkan Kepres yang istilahnya apa program presiden sebelumnya apa mau merubah total gitu. Secara lahiriah seperti kita kan ada calon presiden berprogram perubahan gitu. Ada yang melanjutkan gitu. Nah, kalau saya cenderung melanjutkan gitu. Tapi kira-kira yang tidak sejalan ya direvisi sedikit lah, bukan mengganti program, bukan. Jadi programnya sudah disabdakan oleh Nabi, kita ikutin. Cuma kalau kira-kira kalau ada yang berdampak harus ya lebih berbahaya misalnya ke umat yang maksudnya di Nusantara, saya merevisi boleh gitu. Itu ada hak saya juga. Karena kalau buat sekarang ya saya juga sebagai pemangku wilayah yang sekarang gitu. Cuma yang kedepannya siapa sosok yang disebut Mahdi Satria Peningit Imam apa budak Angon, bocah Angon itu. Di situ urusan ke depan yang belum ini. Walaupun sekarang saya udah kok ini perjalanan saya gitu. Cuma saya nggak bisa ngaku-ngaku, takutnya salah juga. Takutnya salah. Karena kalau kabar dari langitnya kalau saklek bisa jadi saya juga. Cuma kan udah seolah-olah ada image seolah gak boleh nih ngaku-ngaku seperti gelaran ini gitu. Walaupun pada saya sendiri memang pelaku, saya juga dilantik, ada pelantikan gitu, untuk memangku wilayah yang luas gitu istilahnya. Tapi ya itulah, saya ikuti aja gitu. Ada yang disebutkan pemaling nggak boleh diucapkan, ya saya turutin aja gitu. Tapi buat sekarang karena saya tetap ini apa perjalanan misalnya yang diamanahkan ke saya, ya tetap saya itu di belakang layar aja gitu. Begitu ramalan wah di tahun 2022 akhir kan udah banyak nanti awal tahun bakal terjadi megatrust segala macam. Ya saya blok, saya tutup. Tapi kalau saya kan nggak memperlihatkan ritual di satu tempat dengan tujuan supaya viral bahwa saya lagi ngeblok supaya yang diramalkan itu tidak terjadi. Saya cuma gini aja dengan pikiran sebenarnya. Kan kekuatan dunia ini sudah ada di sini gitu. Cuma memang kalau saya sendiri istilahnya karena lahir di Nusantara dan di Pulau Jawa walaupun dulu sudah di apa ada kabar gaib bahwa ini Pulau Jawa akan ditenggelamkan. Kalau saya malah saya sengaja gitu tinggal di sini di Pulau Jawa, nggak mau pindah. Kan tugasnya tuh udah lama disuruh ke Kalimantan. Karena waktu itu ada argumen gitu. Kalau saya suruh ninggalkan keluar dari Pulau Jawa, saya tanya Pulau Jawa mau diapakan gitu, mau diapain gitu. Cuma nggak ada jawaban. Tapi kalau saklek misalnya Pulau Jawa mau ditenggelamkan misalnya, kamu harus pindah. Tapi ya kalau saya kan orangnya ya udah kalau saya siap pindah nih, kalau udah persiapan segala,
fasilitasnya oke gitu. Kalau enggak ya saya nggak mau. Bukan membangkang sebenarnya. Instruksi dari langit bukan gitu. Cuma masalahnya kan Pulau Jawa ini penduduknya lebih padat. Jadi lebih padat dari pulau-pulau yang lain. Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu udah berapa puluh juta, udah ratus mungkin, 100 juta. Walaupun secara apa lahiriahnya gimana bisa tenggelam gitu kan. Kalau kekuasaan Allah yang berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Coba kalau gunung-gunung di Pulau Jawa semuanya meletus, tekanan gas di dalamnya kosong gitu, ini langsung turun. Karena kita mengangkang pulau ini kan ada tekanan dari dalam gitu, panas, jadi angin ngambang. Coba nggak ada, udah nggak, gunungnya pada mati gitu, nggak aktif lagi. Nggak ada gas tekanan dari bawahnya, mungkin langsung tenggelam. Itu mudah aja buat Allah, kondisi kayak gitu. Itulah yang saya uraikan, karena ada di salah satu channel yang membahas masalah itu. Seolah-olah kalau benar Satria Pining itu udah ada, kenapa diam saja gitu melihat keadaan begini. Keadaan di Indonesia udah carut marut katanya. Seolah-olah para tersi, para sepuh yang moksa di Majapahit, kesepuhan Majapahit ini udah marah keadaan ini, negara itu udah gak bener ini gitu. Dan yang jadi masalah itu tadi, kita harus mengikuti gitu rule-nya gitu, yang telah disabdakan oleh Nabi untuk cukup di dunia juga. Ya mungkin pemikiran orang itu bisa jadi, ya itulah biarin dunia mah nanti dulu, yang sekarang aja di Nusantara aja gitu, supaya cepat-cepat Satria Piningit ini bergerak gitu untuk menyelamatkan Nusantara. Cuma masalahnya kan ada ramalan satu lagi, yaitu Wangsit Siliwangi. Jadi si calon Satria Piningit ini ya istilah calon presiden harus mencari itu bocah Angon untuk meminta doa restunya, karena si bocah Angon ini pengendali para sesepuh para keramat di Nusantara, yang mengembalakan itu para istilahnya para sepuh yang punya padepokan segala macam, itu kekuatannya kan bisa diambil oleh bocah Angon ini untuk merestui seseorang. Jadi harus dicari dulu, jadi kita juga wajib ikhtiar. Misalnya si calon presiden ini timnya segala macam, itu cari si bocah Angon tuh, cari dulu, temuin, pintain doa restunya si bocah Angon itu. Kalau nggak ada di pinggir lewi istilahnya, di pinggir kali itu, cari di Kelembah Cawene. Padahal itu kan simbol semua kalam siloka gitu, simbol-simbol saja sebenarnya. Jadi nggak semudah itu untuk melaksanakan, harus ada ikhtiar gitu, ikhtiar kita. Coba waktu kemarin kayak waktu COVID sampai menghantam kita berapa tahun. Kalau dasarnya datang ke saya meminta bahwa Kang ini COVID supaya cepat-cepat hilang, jangan sampai misalnya berlarut-larut. Coba yang datang salah satu tokoh itu nasional yang benar-benar peduli gitu urusan umat, urusan keadaan negara ini, minta baik-baik ke saya juga pasti saya kerjakan. Cuma masalahnya nggak ada permohonan, ya udah lanjutin aja gitu. Karena itu juga istilahnya skenario, istilahnya orang-orang itu tetap diizinkan oleh Allah. Karena kalau saya itu ada permohonan dulu. Makanya di ramalan Wangsit Siliwangi itu harus dicari, jadi keberadaan si bocah Angon itu untuk dipintain restunya. Karena dia ini pengembalaannya para karamat, para kekuatan para sepuh gitu, yang ada di Nusantara itu harus dicari. Kita ikhtiar dulu baru gitu. Kalau ada permintaan saya turun gitu. Kalau nggak ada ya silahkan biarin aja keadaan ini sampai nunggu yang sedunianya, yang globalnya.
sampai terjadinya ibaratnya goro-goro di Masjidil Haram karena perebutan waris kerajaan. Ya kita tunggu itu aja. Kalau mau cepat-cepat ya udah datang gitu. Bila tokoh nasional itu secara baik-baik memintanya. Ini buat tahun 2024 nih Kang, supaya ini presidennya ini kira-kira mana. Ya udah kita deal-dealan dulu. Biarinlah urusan yang globalnya gitu. Nanti aja biarin. Yang penting selamatkan dulu Indonesia. Siap saja. Untuk estafet kepemimpinan. Sekaligus kalau saya kan, kalau 2024 yang saya restui nanti gitu. Kalau orang benar-benar datang meminta gitu ya. Secara baik-baik permohonan. Saya akan ajukan ke langit juga. Bukan sekadar untuk menjadikan pemimpinnya. Barang-barang amanah juga saya keluarin semuanya. Tidak diblok kayak sekarang. Kan sekarang masih saya kunci. Masih saya kunci. Jadi pemiliknya yang nguasain itu yang orang-orang yang berjiwanya serakah gitu. Kalau udah dibuka mungkin yang para agnia-agnia dari yang beragama Islam begitu melihat ke kiri kanan banyak yang perlu dibantu, harusnya dibantu. Coba sekarang aja di Tasik Malaya ada seorang pengusaha yang sehari aja penghasilan istilahnya mungkin kalau hitungan per bulan dia tuh sampai 90 miliar itu penghasilan dari pengusaha orang itu. Sedangkan di daerah saya masih banyak itu orang yang perlu dibantu. Paling itu dengan yang satu orang pengusaha aja gitu. Kalau rutin ngebantu mungkin satu tiap kelurahan aja di kota Tasik gitu. Udah bisa mengentaskan kemiskinan. Karena dia yang dipercaya pegang haliah dunianya gitu, orang kaya gitu. Ya masalahnya keadaan sekarang nih, begitu ada orang dipercaya sama satu orang itu, istilah pengusaha itu. Ya mungkin dia aja yang kayanya. Ke rakyatnya nggak nyampe. Makanya kalau saya sendiri pengennya yang sekarang saya selalu pinta ini. Dibuka pintu-pintu gudang-gudang emas picis inten berlian yang ada di dalam bumi, luar bumi, saya ambil semua gitu. Untuk saya, misalnya saya yang pimpin untuk membagikannya gitu. Cuma syaratnya tetap itu ya presidennya harus yang adil itu. Tapi saya tetap berusaha untuk ke situ gitu saya juga. Pengennya membantu langsung gitu. Tidak menyandarkan, mengharap bantuan dari orang lain, jadi justru kita harus memberi gitu. Ini lagi saya persiapkan ke jalur itu. Walaupun secara globalnya ya belum nampak kan. Kapan nih Imam Mahdinya muncul gitu. Calonnya siapa yang bakal saya beat juga. Karena saya salah satu dari Nusantara ini yang akan membeat itu gitu. Misalnya yang Imam Mahdi. Karena Al-Mahdi pemegang-pemegang di Nusantara ini mau sebagai wakil gitu, utusan dari Nusantara untuk melantik. Karena Imam Mahdi itu dibeat juga. Dibeat oleh 7 orang, 8 orang. Jadi pemimpin penguasa spiritualnya gitu, tiap negara ada yang bocoran baru misalnya 8 negara gitu. Entah Indonesia, Pakistan, misalnya Turki, Iran atau mana gitu ya. Malaysia atau Brunei, pokoknya ada 8 orang. Yang sekarang kan muncul banyak kan viral sampai ribuan jemaahnya yang diperlihatkan kan cuma ahli hikmahnya gitu. Cara pengobatan massal segala macam yang baru diperlihatkan itunya gitu. Ya mungkin ya sama di tiap negara yang 8 itu istilahnya isi calon-calon Imam Mahdi itu. Ya sama-sama masih dipingit lah, makanya saya juga nggak tahu orangnya di luar sana itu siapa aja gitu. Tapi kalau di Nusantara saya salah satu orang yang akan ikut membaiat gitu. Karena itu udah tahun 2003 udah ketemu gitu ya. Oh berarti kamu nih, jadi kata beliau ini nunjuk ke saya tuh, berarti kamu nih utusan yang dari Indonesianya.
Jadi yang dipilih di hakikat itu bukan orang pemegang punya pesantren, jemaahnya ribuan atau jutaan, bukan. Gitu. Ada lagi orang-orang yang bisa mengendalikan alamnya gitu. Jadi tiap negara itu ada orang yang khusus kekuatan spiritualnya seperti itu, bisa mengendalikan alam di wilayah negaranya dia gitu. Jadi yang 8 ini punya kekuatan seperti itu. Jadi bukan kategorinya harus yang punya pesantren gitu, yang terkenal orangnya, belum tentu karena semuanya masih dipingit. Ini semua sama-sama Satria Piningit ini. Jadi Satria Piningit ini bukan untuk Ratu Adil presiden di Nusantara di Indonesia saja. Untuk seorang calon Imam Mahdi aja masih dipingit sama Satria Piningit juga. Makanya banyak yang berbaur gitu pemahaman bahwa Satria Piningit ini pemimpin dunia gitu, cuma bukan Indonesia gitu. Padahal calon-calon ini semua juga masih dipingit gitu. Si kesatria ini masih dipingit gitu. Makanya sebutnya masih Satria Piningit. Ada Ratu Adil di Nusantara, di Indonesia ada Ratu Adilnya yang global sedunia itu Imam Mahdi gitu. Jadi itu semua kita nunggu komando dari pusat. Gitu. Ya mungkin dicukupkan sekian dulu. Saya menguraikan tentang ada pendapat pemahaman seolah-olah kalau benar sudah ada, kenapa gitu. Itulah bukan kenapa, kita menunggu tanda-tandanya gitu. Menunggu tanda-tandanya yang global. Terus kalau kita mau menuju ke masalah apa yang presiden di tahun 2024 tentang Wangsit Siliwangi itu kalau harus sesuai dengan ramalan Siliwangi itu si bocah Angon ini harus dicari, harus didatangi untuk dipintain restu doanya gitu untuk mensukseskan. Bisa jadi tahun 2024 presidennya kalau setelah ketemu nih sama bocah Angon ini direstui akhirnya beliaulah jadi Ratu Adilnya itu. Sudah tidak dipingit lagi kalau sudah muncul gitu kan. Kalau saya masih tetap di dalam kondisi kurungan gaib walaupun saya bicara begini. Nggak semua orang yang sekarang lihat video saya percaya. Nggak apa-apa urusan. Karena saya juga bisa. Siapa aja yang melihat langsung keyakinannya ditutup saya juga. Karena kekuatan misalnya dengan daya cipta saya aja se-Nusantara bisa orang tuh nutup. Ya paling wah. Dianggapnya ya omong kosong. Nggak apa-apa. Nggak ada urusan kalau saya. Karena kalau saya tetap jalan main di belakang layar. Memantau keadaan. Nggak mesti harus kunjungan, wah divideokan viral akhirnya seperti kunjungan presiden atau seorang gubernur. Kalau saya nggak seperti itu. Kunjungan cuma jalan-jalan aja, touring, main aja gitu. Karena para gaib juga nggak mesti harus dikunjungi ke tempatnya gitu. Kalau saya ziarah langsung, oh bahwa saya ini kan nggak mungkin saya ngaku-ngaku gitu juga. Orang nggak ada percaya. Kenapa? Karena image di pemikiran orang-orang kebanyakan tokoh tersebut kan harusnya punya masa, punya padepokannya, punya pesantren. Padahal kalau saya nggak, ya saya nggak punya padepokan, nggak punya pesantren, nggak punya santri. Tapi semua yang penghuni di alam Jabarut, alam Malakut tahu gitu kapan misalnya tinggal mengerahkan aja udah siap bergerak gitu. Karena semuanya ada di pikiran saya gitu. Walaupun secara lahir ya nggak seperti ya syekh-syekh yang lain kan. Banyak muridnya, banyak jamaahnya, banyak tamunya, banyak pasiennya. Kalau saya enggak, biarin. Karena Sang Semar itu tidak, walaupun jadi pamomong, ya kelihatan seperti badega saja. Kalau dibandingkan dengan kalau di rapat forum sama raja-raja isinya bangsawan, ini kan cuma kayak seorang badega. Padahal badega ini titisan dari maharaja, maharesi, para dewa, para sang hyang. Itulah. Jadi kita ya tetap
jalani sebagai sang Semar yang menyamar dan kehidupan halayak ramai, saya nggak sembunyi, saya ikut gaul. Cuma dari yang sekian cuma 1-2 yang paham. Dari sekian puluh guru yang bisa menembus ke saya itu cuma yang baru ketemu, yang sekarang mungkin ada yang udah meninggal. Mungkin sisa 1 orang. Cuma beliau juga besoknya bisa lupa gitu. Bahwa saya tuh pernah ngobrol sama yang ngaping, ini bahaya nih, yang ngaping ilmunya udah secidumet tuh. Udah gitu cukup, udah aja besok lulusnya ya biasa aja gitu. Nggak jadi waspada buat dia tuh, oh ini. Karena dianggapnya kok yang ngawal sekarang udah nggak ada. Padahal udah nitis, sudah masuk. Makanya yang dilihat ya ini aja gitu. Yang ngomong saya, bicara saya gitu, sendiri. Jadi nggak nunggu, wah wangsit dulu, ntar saya nanya gaib. Assalamualaikum. Kalau orang lain kan kayak gitu. Assalamualaikum, kalau paranormal itu nanya dulu, oh iya. Ngomong sendiri ke gaib maksudnya. Kalau saya enggak, apa yang saya ucapkan ini sabda buat umat gitu, saya sendiri. Karena kekuatannya udah ada di dalam, udah menyatu dengan diri saya, dengan jasad ini. Tapi kekuatan ini bisa mengendalikan alam, lautan, udara, segala macam. Tapi itu semua karunia Allah. Semuanya karunia Allah. Allah sendiri yang telah istilahnya membeat, melantik gitu, karena ada pelantikan saya juga. Baginda Rasulullah, langsung Rasulullah yang melantik saya. Percaya urusan ini, syukur. Tidak, ya nggak apa-apa. Karena kehebatan saudara ahli terawang gitu, ahli ngeramal segala macam. Belum yang sekian ribu aja nggak tembus gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena memang saya ini yang dipingit oleh kekuatan langit gitu, makanya nggak bisa ditembus gitu. Tapi kalau saya bermasalah dengan seorang gitu, walaupun berapa ribu, kalau suruh rontok ya rontok, kita cabut ilmunya semuanya. Cuma itu kalau ada masalah yang perlu akhirnya saya bertindak gitu, saya juga nggak bisa mentang-mentang gitu. Yang jelas kekuatan ini nggak ada batasnya gitu. Istilahnya kalau ada urusan saya ke mana aja, istilahnya ke langit ketujuh bisa dikejar istilahnya. Kekuatan kesaktian dia mau nerobos kemana aja masih bisa kita awasi kemana larinya. Hodam-hodam yang berilmu yang tinggi itu. Karena kenapa? Yaitu tadi kuncinya. Semua karunia Allah. Jadi saya berserah diri ke Allah. Allah yang melantik saya, misalnya melalui utusannya, baginda Rasulullah. Ya saya terima. Dengan konsekuensi bahwa kamu seolah dipingit, ya tidak viral, nggak apa-apa gitu. Saya terima aja. Saya enjoy aja menerima perjalanan ini. Mungkin dicukupkan sekian dulu bahasan, karena ada istilahnya menjabarkan gitu ya, pemahaman tentang cara kerja Satria Piningit atau pemangku wilayah gitu, melihat keadaan fenomena, keadaan negara segala macam. Udah waktu 49 menit ya, 50 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.